Bagaimana hukum puasa apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam telinga, baik sesuatu tersebut eh, cair maupun keras. Di situ termasuk bagaimana hukumnya membersihkan telinga dengan menggunakan cotton bud dan sejenisnya. Di sini ulama dibahas ya di berbagai kitab-kitab fikih seperti Fiqhus Sunnah, terus di kitab Asrarus Saum karya Al-Ghazali. Di sana juga dijelaskan bahwasanya pertama ketika meneteskan sesuatu, meneteskan ke sesuatu ke dalam telinga, dia mengalir, pasti itu bisa membatalkan puasa atau pasti puasanya batal. Puasanya pasti batal. Kita sebelum itu kita harus ketahui apa yang dimaksud dengan jauf ya. Karena di antara yang membatalkan puasa usulu syai'in ila jauf, sampainya sesuatu pada bagian dalam. Apa yang dimaksud dengan jauf di sini? Yang dimaksud dengan jauf itu bukan hanya perut dan usus ya, bukan hanya perut dan usus, tetapi yang dimaksud dengan jauf di sana adalah ar-ra'su, ini ar-ra'su kepala. Jadi sesuatu yang masuk kepada bagian dalam kepala, pada bagian dalam kepala melalui lubang yang tembus. Apa saja lubang yang tembus di bagian kepala? Yang tembus di kepala saja itu melalui hidung dan melalui telinga. Itu ada lubang yang tembus masuk ke kepala. Kemudian apa lagi yang dimaksud dengan jauf? Yang maksud dengan jauf adalah hulkum ya. Wal mari hulkum, tenggorokan. Masuk ke tenggorokan. Jadi sesuatu yang masuk melalui mulut sampai ke tenggorokan dan dia dimuntahkan lagi, dikeluarkan lagi, tidak sampai kepada perut, semisal itu tetap membatalkan. Karena batasan jauf itu kalau masuk dari bagian mulut itu batasannya adalah hulkum, batasannya adalah tenggorokan. Seperti itu ya. Kemudian yang dimaksud lagi dengan al-jauf itu al-mashanah atau kantong kemih ya. Jadi apabila ada sesuatu masuk melalui zakar itu masuk ke kantong kemih kita, itu bisa membatalkan puasa. Nah, sekarang pembahasannya bagaimana hukum membersihkan telinga menggunakan cotton bud, apakah puasanya batal atau tidak. Di sini ulama berbeda pendapat. Asy-Syafi'iyah fi qaulil asah, madhab Syafi'i dalam qaul asahnya berpendapat falau subbal ma'u awid dawa'u fil udhuni, apabila air atau ad-dawa'u obat-obatan dituangkan ke dalam telinga, fawasala ilal batin, kemudian sampai kepada bagian yang paling dalam. Di telinga itu kan ada dua bagian, ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, sesuatu yang dituangkan tadi itu sampai kepada bagian dalam. Apa kemudian status puasanya? Aftaras shaimu alal asahhi inda Syafi'iyah. Maka orang yang melakukan itu batal puasanya. Puasanya batal indal asah ya, menurut qaul asah dalam madhab Syafi'i. Wasala ta'muhu ila halqihi aw lam yasil, baik benda tersebut, sesuatu tersebut sampai rasanya ke tenggorokan maupun tidak, itu batal. Jadi bisa disamakan ya, ketika kita menggunakan cotton bud untuk membersihkan
telinga kita di siang hari di saat berpuasa, maka puasanya bisa batal, puasanya batal. Puasanya batal. Karena apa? Karena ada benda yang masuk ke telinga bagian dalam, itu bisa membatalkan puasa menurut qaul ashah di dalam mazhab Syafi'i. Baik sesuatu tersebut rasanya sampai ke tenggorokan maupun tidak. Karena di dalam telinga ini ya ada lubang tembus yang sampai ke tenggorokan. Baik rasanya sampai maupun tidak sampai, itu bisa puasanya batal. Seperti itu. Kemudian mazhab yang kedua, yang pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, kemudian Al-Auza'i dan Daud Al-Zahiri mengatakan sesuatu yang sampai ke dalam telinga apabila rasanya tidak sampai masuk ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yakni